Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aci Handayanti, mahasiswa program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung dengan NPM 30008023004. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Ferry Darmawan, SSOS, MDS, pada mata kuliah Sistem Komunikasi dan Teknologi Digital. Tugas ini saya beri judul Integrasi Teknologi Omnichannel dalam Komunikasi Pemasaran. Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pemasaran. Nah, perubahan ini terutama terlihat dalam cara perusahaan berkomunikasi dengan konsumen, dalam menjual produk, dan dalam menyediakan pelayanan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai dampak teknologi digital terhadap pemasaran, yaitu bahwa akan terciptanya saluran baru untuk berkomunikasi. Jadi, teknologi digital telah menciptakan berbagai saluran baru yang memungkinkan komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien antara perusahaan dan konsumen. Nah, saluran ini meliputi toko fisik, hotline, katalog, situs web, aplikasi seluler, maupun media sosial. Nah, setiap saluran ini memberikan cara yang berbeda bagi konsumen untuk berinteraksi dengan merek, membeli produk, dan mendapatkan pelayanan. Adapun pengaruh pada konsumen dan model bisnis, perubahan yang dibawa oleh teknologi digital ini tidak hanya mempengaruhi saluran penjualan, tetapi juga model bisnis secara keseluruhan. Nah, perusahaan harus menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang terus berkembang. Konsumen kini sering menggunakan beberapa saluran secara bersamaan, yang dikenal sebagai perilaku omnichannel. Hal ini menuntut perusahaan untuk memberikan pengalaman yang konsisten dan terintegrasi di semua saluran tersebut. Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek dan bagaimana mereka berbelanja. Jadi ada beberapa perubahan utama dalam perilaku konsumen, yakni tren omnichannel. Jadi istilah omnichannel ini masih terbilang baru. Pertama kali disebut pada bulan April 2012 dalam artikel Obrey dan Judge. Nah, tren omnichannel ini mengacu pada integrasi berbagai saluran penjualan dan komunikasi untuk memberikan pengalaman yang mulus dan terpadu pada konsumen. Jadi konsumen jika menginginkan pengalaman yang konsisten dan seamless di semua fase proses pembelian, baik itu saat mencari informasi, melakukan pembelian, atau mendapatkan layanan purna jual. Jadi pengalamannya terpadu sehingga mereka mengharapkan bahwa informasi dan layanan yang mereka dapatkan hanya di satu saluran akan sama dengan yang mereka dapatkan di saluran lain. Nah, penggunaan perangkat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen sering menggunakan perangkat seluler di toko fisik ya, untuk mencari informasi tambahan tentang produk. Nah, ini termasuk membaca ulasan produk, membandingkan harga, atau mencari rekomendasi. Jadi, penggunaan perangkat seluler di toko fisik ini menunjukkan bahwa konsumen menginginkan akses cepat ke informasi untuk membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Nah, preferensi konsumen pun telah berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Ada beberapa statistik penting mencerminkan perubahan ini. Jadi, sebanyak 86% konsumen berbelanja di berbagai saluran. Nah, ini menunjukkan bahwa konsumen tidak lagi terbatas pada satu saluran atau platform untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka menggunakan kombinasi toko fisik, situs web, aplikasi seluler, dan
media sosial untuk mencari atau membeli produk. Nah, 81% konsumen ingin pengalaman merek yang seragam di semua saluran. Jadi mereka mengharapkan konsistensi dalam branding, kualitas produk, layanan pelanggan, dan informasi yang disediakan di semua platform. Ketidakkonsistenan dapat menyebabkan kebingungan dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Nah, komunikasi pemasaran seperti kita tahu adalah proses yang sangat penting dalam menyampaikan pesan mengenai produk dan jasa kepada target pasar melalui berbagai saluran komunikasi. Nah, komunikasi yang efektif membantu perusahaan mencapai tujuannya seperti meningkatkan kesadaran merek, kemudian mempengaruhi persepsi konsumen, dan mendorong pembelanjaan. Ada beberapa hal penting dalam komunikasi pemasaran seperti desain pesan, ya, ada konten pesannya itu sendiri. Kemudian jika kita bicara saluran komunikasi, ada toko fisik yang memberikan pengalaman langsung dengan produk, ya, jadi konsumen dapat langsung melihat, menyentuh, dan mencoba produk sebelum membeli. Ada hotline juga, ada katalog, ada situs web, begitu juga ada aplikasi seluler dan media sosial. Nah, peran teknologi omnichannel ini memainkan peran penting dalam komunikasi pemasaran dengan mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pengalaman yang mulus dan konsisten kepada konsumen. Jadi integrasi saluran ini, ya, meliputi dari konsistensi merek, pengalaman pelanggan, ya, penggunaan data atau analitik konsumen, ya, kemudian juga ada personalisasi. Ketika kita bicara integrasi saluran, maka tentunya akan mengefisiensikan operasional, ya, bagaimana teknologi omnichannel ini memungkinkan perusahaan untuk merespon pertanyaan dan masalah pelanggan dengan lebih cepat dan efisien, baik melalui chat online, media sosial, atau layanan pelanggan. Kemudian juga integrasi saluran ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventaris secara lebih efisien, memastikan kesediaan produk yang konsisten di semua saluran. Nah, kita bicara mengenai omnichannel. Jadi omnichannel ini adalah strategi pemasaran yang menggabungkan semua saluran komunikasi dan distribusi untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang terintegrasi dan koheren. Nah, strategi ini melibatkan integrasi penuh antar semua saluran dan titik kontak untuk memastikan pengalaman pelanggan yang lancar dan tanpa hambatan. Jadi menurut Verhoef, ya, omnichannel ini bertujuan untuk menyediakan pengalaman pelanggan yang seamless dan semua touch point baik online maupun offline. Jadi tujuan utama dari omnichannel ini adalah untuk memberikan pengalaman yang tanpa hambatan atau seamless di semua titik kontak pelanggan sehingga konsumen dapat beralih saluran tanpa mengganggu transaksi mereka. Ini contohnya kita dapat memulai pembelian di situs web dan menyelesaikannya di aplikasi seluler. Oke, kita bicara mengenai konsep Jean Baudrillard dalam konteks pemasaran. Jadi Jean Baudrillard ini seorang filsuf dan sosiologi Perancis, dikenal dengan konsep-konsep seperti simulakra dan simulasi yang sangat relevan dalam konteks pemasaran modern. Nah, kedua konsep ini membantu kita memahami bagaimana pemasaran tidak hanya mempromosikan produk tetapi juga menciptakan realitas baru yang mempengaruhi persepsi konsumen. Jadi simulakra itu merupakan replika atau tiruan yang menggantikan realitas dan menjadi lebih nyata atau lebih berarti daripada yang asli.
Dalam konteks pemasaran, ini sering terlihat ketika representasi produk atau merek menjadi lebih dominan dan lebih dipercaya daripada produk itu sendiri. Nah, kita bisa lihat ya di media sosial dan adanya influencer ya sering menciptakan gambar yang sangat dikurasi dan diedit dari gaya hidup mereka yang mungkin jauh dari kenyataan. Namun, gambar ini menjadi standar atau patokan yang diidamkan oleh pengikut atau followers mereka. Jadi pengikut seringkali menganggap gaya hidup tersebut sebagai realitas yang ingin mereka capai, meskipun itu hanya sebuah konstruksi atau simulakra. Kita bisa contohkan iklan fashion dan kecantikan misalnya, sering menampilkan model dengan penampilan yang telah diedit, dipoles secara digital. Nah, citra itu menjadi patokan kecantikan yang sangat diidamkan, meskipun itu mungkin tidak mencerminkan realitas. Oke, kita lanjut dengan simulasi. Jadi simulasi ini adalah proses di mana representasi realitas menggantikan dan mendominasi kenyataan. Ini berarti bahwa representasi tersebut menjadi kenyataan baru bagi konsumen, menggantikan pengalaman atau persepsi yang asli. Nah, contohnya adalah AR-nya IKEA. Jadi IKEA memiliki aplikasi augmented reality atau AR yang memungkinkan pengguna meletakkan furniture virtual di ruang nyata mereka melalui kamera smartphone. Nah, ini memungkinkan konsumen untuk melihat bagaimana furniture itu akan terlihat di rumah mereka sebelum melakukan pembelian. Nah, simulasi furnitur virtual ini menggantikan pengalaman fisik mencoba furnitur di toko. Nah, relevansinya dengan pemasaran, bahwa pemasaran seringkali menciptakan realitas baru melalui citra dan pesan yang mungkin berbeda dari produk asli. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk komunikasi pemasaran, di mana realitas yang dihasilkan oleh pemasaran sering lebih menarik dan diinginkan atau dibandingkan realitas sebenarnya. Di sini dicontohkan iklan parfum, ya, sering menggunakan citra mewah dan glamor, menampilkan selebriti atau model dalam setting yang eksotis dan mempesona. Nah, citra ini menciptakan asosiasi emosional dan aspiratif dengan produk, meskipun pengalaman sebenarnya menggunakan parfum tersebut mungkin tidak sedramatis atau semewah yang digambarkan. Kita bicara mengenai teknologi dalam omnichannel marketing. Jadi, omnichannel marketing ini memerlukan integrasi dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang mulus dan konsisten di semua saluran. Di sini ada beberapa teknologi utama yang mendukung teknologi omnichannel marketing, yaitu platform e-commerce, ya, di mana memungkinkan pembuatan toko online dengan mudah dengan mengintegrasikan berbagai saluran penjualan, ya. Jadi di sini platform e-commerce memungkinkan bisnis untuk membuat dan mengelola toko online dengan mudah serta mengintegrasikan ke berbagai saluran penjualan ini, termasuk toko fisik, aplikasi seluler, media sosial, dan marketplace. Kemudian juga ada CRM atau Customer Relationship Management. Ya, jadi CRM ini adalah merupakan alat yang digunakan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan data. Ini mencakup informasi tentang interaksi pelanggan dengan merek di berbagai saluran. Kemudian juga ada riwayat pembelian, ya, preferensi dan data demografis. Kemudian juga ada marketing automation, jadi alat otomatisasi pemasaran yang mencakup email marketing dan CLR. Kemudian juga ada POS atau point of sale, di mana integrasi langsung dengan platform e-commerce Shopify untuk pengalaman omnichannel. Dan yang terakhir ada chatbox, ya. Jadi chatbox ini memungkinkan personalisasi komunikasi dengan pelanggan dan interaksi real time di berbagai saluran. Nah, mereka dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan pelanggan, memberikan rekomendasi produk, dan membantu dalam proses pembelian.
Perusahaan yang menggunakan omnichannel adalah Starbucks, ya. Jadi Starbucks itu menawarkan aplikasi seluler yang memungkinkan pelanggan memesan dan membayar minuman mereka sebelum customer tiba di toko. Jadi aplikasi ini juga menyimpan riwayat pembelian dan preferensi pelanggan. Kemudian juga ada program loyalty yang mereka sebut Starbucks Rewards. Ya, jadi program loyalitas ini terintegrasi dengan aplikasi. Jadi pelanggan mengumpulkan atau menukar poin di semua saluran toko fisik, aplikasi seluler dan situs web. Nah, Starbucks ini juga melakukan koneksi real time. Bagaimana tentang status dan promosi khusus berdasarkan keinginan para pelanggan. Kemudian juga Starbucks menyediakan pengalaman omni-channel yang mengintegrasikan aplikasi seluler ini dengan program loyalitas dan interaksi toko offline mereka. Contohnya adalah Sephora. Kaum wanita tentu mengenal Sephora. Jadi Sephora ini menggunakan aplikasi AR atau virtual artist ya untuk mencoba produk-produk. Nah, dan aplikasi ini juga menyimpan preferensi dan riwayat belanja pelanggan. Nah, Sephora juga melakukan program loyalitas yang terintegrasi dengan aplikasi situs web dan toko fisiknya. Jadi memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan poin dan menerima rekomendasi produk yang dipersonalisasikan. Mereka menyebutnya namanya Beauty Insider Program. Nah, in-store digital tools. Jadi toko Sephora ini juga dilengkapi dengan alat digital seperti tablet yang memungkinkan pelanggan mencari ulasan produk, mencoba produk secara gratis, juga dapat memeriksa ketersediaan produk di toko-toko Sephora. Jadi Sephora ini menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman belanja baik di toko fisik maupun online serta program loyalitas yang terintegrasi. Selanjutnya adalah contoh produk Nike. Jadi Nike ini menggunakan strategi omnichannel untuk menyelaraskan pengalaman konsumen di toko fisik, online, dan melalui aplikasi mobile. Jadi mereka memastikan bahwa setiap titik interaksi dengan konsumen itu memberikan pengalaman yang konsisten dan terpersonalisasi. Nah, Nike menggunakan beacons. Ya, beacons ini dalam konteks teknologi toko adalah perangkat kecil yang berdaya rendah yang menggunakan teknologi Bluetooth Low Energy atau BLE untuk mengirimkan sinyal ke perangkat pintar di sekitarnya seperti smartphone ya. Jadi mereka digunakan untuk mendeteksi keberadaan perangkat dan berkomunikasi dengan aplikasi yang terpasang di perangkat tersebut. Jadi fungsi dari penggunaan beacon di dalam kota ini, di toko ini, satu yaitu pemosisian dan navigasi dalam toko, kemudian juga yang kedua pemberitahuan dan penawaran secara personalisasi, dan yang ketiga adalah analisis dan pengumpulan data, yang terakhir adalah meningkatkan pengalaman pelanggan. Kemudian contoh yang lainnya yaitu peran chatbot dalam omnichannel marketing. Seperti kita tahu ada Tokopedia. Jadi Tokopedia ini adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia yang telah menggunakan chatbot di berbagai platform. Jadi untuk memberikan pengalaman omnichannel yang terpadu dan komprehensif kepada pelanggan. Platform yang digunakan oleh Tokopedia ini cukup komplit. Ada Facebook Messenger, ada situs web, aplikasi mobile, WhatsApp, dan Line. Jadi mengapa chatbots sangat penting dalam omnichannel marketing ini? Karena chatbot ini bersifat konsisten dan personalisasi, kemudian juga efisien, dan aksesibilitasnya adalah 24/7 atau 24 jam 7 hari. Demikian presentasi saya yang berjudul Integrasi Teknologi Omnichannel dalam Komunikasi Pemasaran. Saya tutup dengan alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.